materi terta yang akan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa siap? Terang ya mulia. Hari ini kita akan bacakan putusan ya. Putusan atas keberatan yang saudara bersama beliau sampaikan. Tapi secara lengkapnya kami tidak bacakan lagi karena pengulangan dari dakwaan dan dari keberatan. Kami akan fokus kepada pertimbangan hukumnya aja ya. Setuju ya? Setuju ya? Kita fokus kepada pertimbangan hukumnya aja ya. Setuju. Tidak proses hukum ya. Baik, saya bacakan ya. Putusan nomor 26 Insus TPK 2017 PNPBR demi keadilan masyarakat Ketuaan Yang Maha Esa menghadapi tindak pidana korupsi pada pegawai negeri Pekanbaru yang mengadu kepada pidana cara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama yaitu kan putusan selah dalam perkara terdakwa nomor sebagai pertama rakyat Jatiwangi umur 56 tahun laki-laki Indonesia tinggal dan Setia yang Maraja pada tindak nomor 19 RT 005 RW 006 Kelurahan Tanggerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Agama Kristen pekerjaan antar Dosen Umas Nanigo manajer perizinan dan dokumentasi. Pendaftaran pada tanggal 5 April 2020 sampai dengan sekarang di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur cabang KPK. Pada untuk sedang mendampingi proses hukumnya Muhammad Trianto dan kawan-kawan. Semuanya adalah para advokat, pengacara konsultan hukum pada Nokia Arya Irianto dan Partner. Firm Pekatur Gedung Geraha Standar Samrati Standar Saraya nomor 66 C Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Berdasarkan surat kuasa tanggal 19 Juli 2020 yang terdaftar di Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 39/3/2020 dari PBR pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020. Pengadilan Tindak Pidana tersebut bahwa telah membacakan dakwaannya tanggal 12 Juli 2020 yang isinya adalah sebagai berikut. Dakwaan pertama tanggal pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP atau kedua melanggar pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Menurut terhadap surat dakwaan untuk tersebut, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan nota keberatan tanggal 6 Juli 2020 yang pada pokoknya kami tidak bacakan lagi ya. Membuat keberatan dari yang diajukan penasihat hukum terdakwa untuk telah mengajukan tanggapannya pada tanggal 13 Juli 2020 yang pada pokoknya kami tidak bacakan lagi. Membuat terhadap keberatan penasihat hukum terdakwa majelis hakim mempertimbangkan hal sebagai berikut. Menimbang bahwa
sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP tersebut yang menentukan dalam hal terdakwa atau tim penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus menyatakan dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Sedangkan ayat 2-nya menyatakan jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut. Sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputuskan setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan. Menimbang bahwa setelah majelis hakim meneliti dan mempelajari isi keberatan dari penasihat hukum terdakwa yang mengajukan keberatan pada tanggal 6 Juli 2020 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut. 1. Bahwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum JPU khususnya pada halaman 2 alinea pertama dan halaman 7 alinea kedua pada dakwaan pertama serta halaman 8 alinea pertama dan halaman 13 alinea pertama pada dakwaan kedua yang pada pokoknya menuliskan terdakwa Suhedi Kerta bersama-sama dengan Surya Darmadi melalui Bulat Negara Mas Menurung melakukan perbuatan memberi hadiah uang kepada Haji Anas Makmun dan seterusnya, yang pada pokoknya mendalilkan dakwaan penuntut umum tidak cermat, jelas dan lengkap karena tidak menguraikan dengan jelas pembagian peran penyertaan dalam tindak pidana antara Suhedi Kerta dengan Surya Darmadi. Menimbang bahwa KUHP tidak memberi pengertian maupun penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan surat dakwaan yang berisikan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 B KUHP. Menimbang bahwa dalam Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1986 sehubungan dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP yang memberikan petunjuk bahwa maksud pasal 143 ayat 20 B KUHP dengan kalimat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan adalah bahwa dalam surat dakwaan itu harus disebut apa sesungguhnya dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur delik yang didakwakan, sehingga tidak cukup hanya menyebut unsur deliknya saja. Dan apabila ditelaah surat edaran Jaksa Agung RI nomor SE 004 tertanggal 16 November 1993 yang dijabarkan oleh surat Jaksa Agung Muda Kudu nomor 607 tanggal 22 November 1994 merumuskan bahwa dakwaan harus cermat. Yang dimaksud dengan cermat adalah uraian yang didasarkan pada ketentuan pidana terkait adanya kekurangan yang menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum dan seterusnya. Dan jelas yang dimaksud adalah uraian secara jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mengungkapkan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur tindak pidana yang didakwakan, serta lengkap yang maksudnya adalah uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tindak pidana itu dilakukan. Menimbang, menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta perbuatan orang penyertaan antara Suhedi Kerta dengan Surya Darmadi sudah dengan jelas diuraikan oleh jaksa penuntut umum dalam rumusan yang mudah dimengerti, dipahami dan tidak menimbulkan multitafsir. Dan dalam dakwaan JPU juga telah menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai waktu dilakukannya tindak pidana, unsur tindak pidana yang dilakukan maupun cara tindak pidana dilakukan terdakwa dan peran yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Surya Darmadi dalam melakukan perbuatan material yang didakwakan serta menguraikan akibat perbuatan yang ditimbulkan. Dan dalam persidangan terdakwa pun menyatakan dengan tegas telah benar mengerti isi dari dakwaan tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat tidak ada cukup alasan untuk menyatakan dakwaan penuntut umum tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap. Dan menurut pendapat majelis hakim, surat dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. Dengan demikian keberatan penasihat hukum terdakwa haruslah ditolak. 2. Bahwa Bulan Medali Emas Manurung adalah pihak yang bersama-sama Haji Anas Makmun tertangkap tangan atau OTT dan seterusnya yang mendalilkan bahwa seharusnya Bulan Medali Emas Manurung juga diperiksa dan didakwa bersama dengan dakwaan tersebut dalam putusan pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di atas. Menimbang bahwa berdasarkan keberatan
penasihat hukum terdakwa tersebut. Menurut pendapat majelis hakim tentang penetapan tersangka adalah merupakan kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam KUHP, di mana keberatan penasihat hukum terdakwa agar Bulan Manggala Mas Manduru bisa didakwa bersama dengan terdakwa tidak masuk dalam kategori keberatan eksepsi. Oleh sebab itu keberatan penasihat hukum tersebut haruslah ditolak. 3. Bahwa dalam pemeriksaan terhadap terdakwa Haji Anas Makmun yang telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 4 Februari 2016 untuk putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung nomor 22 tanggal 15 September 2015, untuk putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung nomor 35 tanggal 24 Juni 2015, putusan Haji Anas Makmun dan seterusnya, di mana penasihat hukum terdakwa mendalilkan ketidakjelasan peradilan dari Mas Manduru pada saat pemeriksaan terhadap Anas Makmun selaku terdakwa penerima uang, dan juga ketidakjelasan peran Bulan Mandiri Mas Manduru dalam pemeriksaan perkara terdakwa Surya Tirta saat ini. Menimbang bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut, menurut pendapat majelis hakim bahwa dalam perkara ini yang diajukan jaksa penuntut umum terdakwanya adalah Surya Tirta, dan jaksa penuntut umum telah menguraikan dengan cermat, jelas dan lengkap peran terdakwa dan peran yang bersama-sama melakukan tindak pidana dengan terdakwa, dan tidak relevan jaksa penuntut umum menguraikan peran secara jelas dan detail yang bukan terdakwa dalam perkara ini. Oleh sebab itu keberatan penasihat hukum terdakwa haruslah ditolak karena sudah masuk ke dalam materi perkara yang perlu dibuktikan kebenarannya. 4. Bahwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum pada halaman 2 dan halaman 7 serta halaman 8 dan halaman 13, jaksa penuntut umum menguraikan pada pokoknya terdakwa Surya Tirta bersama dengan Suryadi Darmadi telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu memberi uang dalam bentuk mata uang gelas Singapura yang nilainya setara dengan 3 miliar rupiah, dan uang yang dijanjikan seluruhnya sebesar 8 juta rupiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Haji Anas Makmun, yang diberikan melalui Bulan Medali Emas Manduru. Bahwa dalam dakwaan tersebut jaksa penuntut umum hanya menyebutkan memberi uang dalam bentuk mata uang gelas Singapura yang nilainya setara dengan 3 miliar rupiah, tanpa menjelaskan berapa jumlah gelas Singapura diberikan sehingga dapat disetarakan dengan nilai 3 miliar rupiah dan seterusnya. Menimbang bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa sebagaimana tersebut di atas, menurut pendapat majelis hakim sudah memasuki materi pokok perkara yang perlu dibuktikan kebenarannya, apakah uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut setara dengan 32 dolar Amerika Serikat saat itu, yang merupakan bagian dari pemberian dari terdakwa kepada Anas Makmun. Oleh sebab itu keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut haruslah ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat tidak ada cukup alasan untuk menyatakan surat dakwaan penuntut umum dalam perkara ini tidak memenuhi syarat cermat, jelas dan lengkap sebagaimana yang diharuskan oleh pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, dan tidak memenuhi syarat material suatu surat dakwaan. Menimbang oleh karena seluruh perbuatan eksepsi penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima dan sudah dalam penuntut umum telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 143 yaitu A dan B KUHP, sehingga saat dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini, maka pemeriksaan perkara ini haruslah dilanjutkan. Oleh karena pemeriksaan perkara dilanjutkan, maka biaya perkara dilanjutkan sampai dengan putusan akhir. Perhatikan ketentuan pasal 143 dan pasal 152 serta ketentuan lain yang bersangkutan. Nanti 1. Menyatakan keberatan penasihat hukum terdakwa Surya Tirta tidak dapat diterima untuk sebelumnya. 2. Menetapkan pemeriksaan terhadap perkara pidana atas nama terdakwa Surya Tirta dilanjutkan. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi dan bukti lain dalam perkara ini. 4. Menangguhkan biaya perkara hingga pada putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam sidang Komisi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2020 oleh kami saudara Kosadeus sebagai ketua, Sarudi dan Dalina Darius Hakim Tipikor, masing-masing sebagai hakim anggota, yang mengucapkan dalam persidangan terbuka umum pada Senin tanggal 20 Juli 2020
Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota dibantu oleh tulis mewakili panitia dan panitia pengadilan tindak pidana korupsi Parlemen Kota Baru, dihadiri oleh penuntut umum, para komisi pemberantasan korupsi, terdakwa dan didampingi oleh penasihat hukumnya yang dilakukan secara video conference. Semua keberatan yang disampaikan telah kami pertimbangkan dan pada akhirnya kami baru sampai pada kesimpulan untuk menyatakan keberatan tidak dapat diterima. Dengan tidak dapat diterimanya maka persidangan dilanjutkan. Atas putusan selain terdakwa penasihat hukumnya maupun penuntut umum dapat mengajukan keberatan yang nanti keberatannya akan dikirim bersama-sama dengan putusan akhirnya. Bagaimana saudara terdakwa penasihat hukumnya tanggapannya terhadap putusan selain ini? Siap mendengar dan saja melakukan sebagai saksi dan menerima putusannya. Terima ya. Untuk umum bagaimana? Saudara ada keberatan? Kami menerima putusan salah satu yang dia. Ini pikir. Kami menerima tidak jelas. Jadi demikian putusan selain dalam video foto itu tetap. Jadi gini ya, kita jadwal sidang ini 2 kali dalam seminggu ya, Senin dan Kamis. Jadi Senin depan tanggal 27 ya, mulai tanggal 27, kemudian nanti Jumatnya tanggal 30. Jadi seminggu 2 kali. Kalau bisa setiap sidang dimulai pada pukul 10 pagi, ya Pak ya. Nanti saksi-saksi tidak usah datang ke pengadilan. Jadi kalau saksi saudara misalnya ada di Pekanbaru, misalnya bisa video conference melalui Kejaksaan Negeri Pekanbaru, saudara koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Ya, kalau ada di Bukaris misalnya koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Bukaris dan nanti dari Kejaksaan Negeri Bukaris video conference ya. Karena kewajiban mengajukan saksi itu ada pada penuntut umum ya. Sudah bisa dipahami ya? Bisa ya? Saya. Tapi kalau saksi dari Jakarta boleh dari kantor KPK juga boleh Pak. Ya. Ya. Karena kita masih dalam situasi pandemi COVID ini ya, walaupun sudah ini normal ya, tapi kita dari Jakarta masih berada dari sini. Kayaknya sih itu ada yang mau disampaikan? Ini yang mulia. Ya. Untuk saksi yang akan dihadirkan pada tanggal 27 apakah sudah bisa menginformasikan bahwa ada siapa saja yang bisa dihadirkan? Baik ya, saudara penuntut umum, nanti saudara koordinasi dengan penasihat hukumnya. Saksi-saksi yang mau dihadirkan tanggal 27 itu siapa saja? Supaya dia juga ada persiapan ya, ada penasihat hukum ya. Ada persiapan siapa saksi yang mau dihadirkan. Jadi jangan ujuk-ujuk muncul nama saksi yang memang ada sih kita acara tapi tidak diketahui sebelumnya. Supaya fair Pak ya. Sama juga kalau saya jelaskan sama teman-teman KPK yang lain juga begitu. Selalu saya minta mereka memberikan dulu nama saksi yang mau dihadirkan dalam persidangan berikutnya, supaya sama-sama mereka bisa juga nanti mempelajarinya ya. Begitu ya saudara penasihat hukum ya. Ada lagi? Cukup ya, baik. Terima kasih ya. Silakan kita lanjut minggu depan ya, tanggal 27 ya. Silakan ya. Gimana? Cukup? Tutup.